بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل في الرزق وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian semua berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf pada pekan yang lalu kita tidak ada kelas karena ada ikhwan kita yang menikahkan putra putrinya. Dan pada pagi hari ini, pada petang hari ini, pertemuan pertama di tahun 2026, kita akan mendapatkan materi baru, buku baru. Jadi kita akan mendapatkan buku baru, yaitu tentang filsafat iluminasi dari Suhrawardi. Kita tahu bahwa Suhrawardi ini lebih dahulu, lebih tua daripada masanya, daripada Mullah Sadra. Jadi kalau Suhrawardi ini sekitar tahun 1200-an, sedangkan kalau Mullah Sadra 1500-an. 1200-an dan 1500-an. Jadi selisihnya sekitar 300 tahun. Jauh. 3 abad. Tetapi Suhrawardi ini memberikan pengaruh yang cukup kuat, besar dalam filsafat Islam, secara khusus pada ajaran-ajaran Mullah Sadra. Untuk itu mari kita masuk ke screen untuk melihat buku tersebut. Nah, jadi ini adalah buku kita pada petang hari ini, ya. Jadi kalau sebelumnya ditulis oleh Hussein Nasr, sekarang Hussein Ziai. Ingat, 2 orang yang berbeda ya, namanya sama. Sebelumnya Hussein Nasr, atau kan di depannya ada Said Hussein Nasr atau Hussein Nasr, sekarang adalah Hussein Ziai. Dua-duanya adalah guru besar filsafat. Kalau Hussein Ziai ini adalah di Harvard University. Kalau tidak salah juga Hussein Nasr seperti itu sebelumnya. Jadi ini adalah dua-duanya adalah guru besar yang banyak menulis tentang filsafat, terutama kalau Hussein Ziai ini banyak menulis tentang Suhrawardi. Jadi banyak menulis tentang Suhrawardi. Jadi diterbitkan oleh Sadra Press. Sadra Press ini adalah penerbitnya Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Jadi kemudian subjudulnya adalah Sang Pencerah Pengetahuan dari Timur. Jadi Sang Pencerah Pengetahuan dari Timur, Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi. Jadi ingat, iluminasi itu adalah memancar, cahaya memancar, illumination. Ya. Jadi Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi. Kalau kita lihat kita di sini dulu. Kita lihat di sini, ya, Suhrawardi. Suhrawardi. Ya. Suhrawardi Al-Maqtul. Ini ada. Ya, kita lihat di sini. Kita bandingkan dengan ini. Mullah Sadra. Nah, jadi dia. Jadi kalau Mullah Sadra ini adalah lahirnya 1572 ini, ya. Mullah Sadra lahir 1572. Suhrawardi lahir 1154. Ya, meninggal 1150. Jadi bukan 1200. Ya. Jadi bukan 1200 seperti saya katakan tadi, 1154. Dan meninggal 1191. Usianya cuma sekitar 36 tahun. Mudah sekali Pak meninggalnya. Jadi Syahabuddin Yahya bin Habashi Ibn Amirak Abul Futuh Suhrawardi, yang terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi Syekh Al-Ishraq. Suatu sebutan bagi posisinya yang lazim sebagai pendiri mazhab baru filsafat yang berbeda dengan mazhab peripatetik. Mazhab peripatetik, ya, mazhab
Peripatetik itu adalah mazhabnya yang dianut oleh Ibnu Sina, ya, mazhab Aristoteles, mazhab ya, Socrates, atau maktab al-masyaun, masyaiyah, dari kata masyaiyah. Jadi kalau dalam filsafat disebut dengan maktab masyaiyah, tapi dalam bahasa umum biasanya sudah mazhab. Jadi selisihnya sekitar 400 tahun ya, karena tadi di sini Mullah Sadra adalah 1500 tahun. Jadi kurang lebih 400 tahun selisihnya, 4 abad. Nah ini adalah daftar isinya. Nah jemaah sekalian yang terutama teman-teman kita yang suka mempersoalkan huruf Shin dan SH yang kita bahas kemarin di Tadabur juga, bahwa yang ada yang mengatakan yang benar adalah Insya Allah itu adalah versi bahasa Inggris. Yang kita sampaikan kalau di Singapura, Malaysia itu Insya Allah karena mereka menggunakan transliterasi bahasa Inggris. Kalau di Indonesia transliterasinya bukan Inggris tapi Belanda. Maka kalau Shin ditulisnya SY, SY. Perubahan transliterasi. Jadi ada perubahan transliterasinya. Buku-buku itu ada. Kalau ada bahasa Arab di dalamnya biasa ada perubahan transliterasi. Kalau tidak salah di sini bukunya mana tadi? Bukunya tadi di sini. Kita lihat transliterasinya di sini. Nah, ini transliterasi namanya nih. Ini namanya pedoman transliterasi Arab, ini pedoman transliterasi Persia. Kan ada bahasa Persianya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita lihat kalau hanya begini apa panjang contoh-contohnya. Nah, coba kalau kita lihat ini Shin ya. Shin. Ya. Kalau di Malaysia dengan Singapura tentu bukan SY, bukan SY, tetapi SH ini pakai ini nih. Ya. Ya, terbalik kan? Nah, jadi kalau misalnya kita tulis begini, kalau versi bahasa Indonesia pakai short. Ya. Jadi kalau insya Allah kita pakai ini, pakai SY. Nah, jadi banyak teman-teman kita yang tidak ngerti tentang transliterasi tiba-tiba ngotot harus pakai SH. Ya benar ini kalau di Malaysia dan Singapura, India, Bangladesh, dan negara-negara yang bahasa keduanya adalah bahasa Inggris atau bahasa pertamanya. Maka tapi kalau bahasanya dari asal asal bahasa Belanda, Indonesia, dia menggunakan ini, Shin. Ini namanya transliterasi. Transliterasi itu adalah memindahkan huruf, memindahkan huruf dari satu huruf lain ke huruf yang lain lagi. Ya. Ini huruf Arab, ini huruf Latin Indonesia. Ingat, ini Latin Indonesia. Karena kalau kita Latin beda lagi, Latin Malaysia beda lagi. Kalau kita menulis misalnya ABCD, orang Malaysia, Singapura tidak membacanya ABCD, tapi membacanya ABCD, kamu gitu. Nah itulah transliterasinya, itulah cara pengucapannya. Nah khusus untuk di Indonesia menggunakan ini. Jadi ini adalah transliterasi versi Indonesia. Jadi kawan kita di Singapura tetap jangan membaca seperti ini karena ini adalah untuk Indonesia ini. Ingat kalau di Singapura tentu ini naik ke sini nih. Ya, ini SH-nya pindah ke sini. Nah, jadi itu adalah namanya transliterasi. Jadi di mana-mana ada buku terjemahan dari Arab ke Indonesia atau ke daerah bahasa manapun, ada namanya pedoman transliterasi agar disepakati bersama. Ya. Nah, jadi itu adalah pedoman transliterasi. Kemudian halaman bersama penulis, ini ada sedikit penghormatan kepada orang tuanya, pengantar redaksi nanti kita mulai. Ucapan terima kasih kita tidak usah pakai ini. Jadi kita ambil dua pengantar redaksi, baru masuk pendahuluan. Ya. Pendahuluan, halaman 9, catatan nantinya catatan yang ada dalam pendahuluan 14. Nah, bab satu adalah filsafat iluminasi. Apa itu filsafat iluminasi? Filsafat isyraq, ya. Hikmah isyraq, halaman 17. Sini bagaimana mendefinisikan filsafat iluminasi. Karya-karya Suhrawardi tentang filsafat iluminasi. Ada 4 karya pentingnya tentang filsafat iluminasi. Kemudian posisi al-lamahat dan karya-karya lainnya. Karakter keempat karya penting. Lamahat ini karyanya juga. Periode penulisan karya-karya penting.
Ihwal Kehidupan Suhrawardi. Dia penulisan karya-karya penting. Jadi kurang lebih susunannya sama waktu kita belajar tentang surah Mula Sadra yang ditulis oleh Hussein Nasr. Abu Al-Barakat Al-Baghdadi dan Filsafat Eliminasi. Ini nama orang ini, Abu Al-Barakat Al-Baghdadi. Yang ketiga, karya-karya penting yang dikaji. Jadi yang dikaji oleh siapa? Oleh Suhrawardi itu adalah At-Talwihat, Al-Muqawamat, Al-Masyari, Wal-Muqtarahat, Hikmah Al-Ishraq. Yang dikaji maksudnya dalam buku ini ya, ini karya-karya Suhrawardi. Jadi ini adalah karya-karya Suhrawardi yang dikaji dalam buku ini. Karena berkaitan tadi dengan ini tadi, 4 karya penting. Ya, 4 karya penting ini berkaitan dengan filsafat iluminasi. Ya, jadi ada 4 karya penting. Yaitu adalah mana tadi ini At-Talwihat, Al-Muqawamat, Al-Masyari, Wal-Mutahharat. Ya. Kemudian Hikmah Al-Ishraq ini adalah masterpiece-nya. Ya. Kesimpulan. Kemudian bab 2. Logika dalam filsafat iluminasi. Kemudian pendahuluan. Jadi logikanya ya, logika dalam filsafat iluminasi. Pandangan Suhrawardi tentang logika. Bahasan logika dalam Talwihat. Logika dalam Masyari' wal Mutahharat. Posisi logika dalam Hikmah Al-Ishraq. 3. Sinopsis struktur logika Suhrawardi. Struktur logika dalam Talwihat, struktur logika dalam Masyari' wal Mutahharat. Struktur dan lingkup logika dalam Hikmah Al-Ishraq. Jadi kalau bukunya siapa? Mula Sadra kan Hikmah Al-Muta'aliyah yang biasa disingkat dengan Al-Asfar. Kalau Suhrawardi Hikmah Al-Ishraq. Kemudian bab 3. Teori definisi iluminasi. Teori definisi iluminasi. Kemudian metode dan pengetahuan formal. Istilah definisi, pembagian logika dan definisi iluminasi. Tipologi definisi dalam iluminasi. Definisi dan metodologi filsafat. Metodologi definisi dan posisinya dalam metafisika. 2 pendekatan dalam menghampiri filsafat definisi Plato dan Aristoteles. Ya. Jadi ingat ulama-ulama kita dulu sangat-sangat akrab dengan para filosof terdahulu. Metode definisi Plato, metode definisi Aristoteles. Ini kalau bicara tentang Plato berarti bicara tentang Socrates ya. Teori definisi Suhrawardi bagian pertama At-Talwihat. Dan pada buku Al-Masyari wal Mutahharat. Teori definisi iluminasi dan seterusnya. Dan bab 4 pengetahuan iluminasi dan kosmologi. Pengetahuan berarti epistemologinya, iluminasi dan kosmologi. Dan seterusnya ini kita lihat nanti appendix. Jadi pembahasannya hanya berhenti pada bab 4 ya. Kalau ini adalah sudah appendix, kemudian rujukan maksudnya referensi, kemudian indeks ya, kemudian biografi penulis. Biografi penulis maksudnya biografi ZI ya, ZI. Ya, kita langsung ke biografi penulis dulu supaya kita kenal ya. Kita di sini biografi penulis ya. Dan dia. Jadi langsung kita bagian belakang, halaman 295. Biografi penulis. Dr. Hossein Ziai lahir pada tanggal 6 Juli 1944. Kalau sekarang ini berusia 80 tahun ya. 81 tahun kan 2025. Kalau 2044 ya 100 tahun. Sekarang 80 tahun. Yang merupakan pemikir dan peneliti kita lihat. Hossein Ziai adalah pemikir dan peneliti filsafat Islam.
terutama aliran filsafat iluminasi. Jadi memang subjek utamanya dia adalah filsafat iluminasi. Pria berkebangsaan Iran Amerika ini mendapat gelar BS, Bachelor of Science, ya, gelar S1 lah di kita. Tahun 1967 dalam bidang matematika dan fisika. Jadi kan, ya, dalam bidang matematika dan fisika. Jadi S1-nya matematika fisika, jadi bukan agama. Jadi rata-rata yang muncul ke permukaan banyak bicara agama justru bukan dari agama dasar ini ya. S1-nya matematika dan fisika dari Universitas Yale, dan gelar PhD-nya baru bidang filsafat Islam dari Universitas Harvard. Jadi ingat, dari Harvard University tahun 1976. Ya, jadi yang kita kaji ini rata-rata orang-orang yang luar biasa ya. Ziai merupakan profesor tetap, jadi guru besar tetap di bidang studi Islam dan Iran. Sebagai direktur studi Iran di University of California, Los Angeles. Jadi UCLA, University of California, Los Angeles. Universitas di mana dia mengajar sejak tahun 88. Jadi dia adalah guru besar pengajar utama di University of California. Sebelum di UCLA, Ziai pernah mengajar di Universitas Tehran dan Universitas Syarif di Iran. Pernah juga mengajar di Universitas Harvard, Universitas Brown, serta Oberlin College di Amerika Serikat. Ya kita lihat profesi keilmuannya kan luar biasa. Moncreng kalau orang kita bilang. Jadi tidak tanggung-tanggung yang kita kaji bukunya rata-rata guru besar di universitas terkenal di Harvard itu saya kira tidak kenal. Salah satu universitas ternama di dunia. Dalam kancah internasional, Ziai memangku beberapa jabatan penting. Di antaranya pada Desember 2010 terpilih sebagai presiden dalam Société Internationale de Histoire des Sciences et de la Philosophie Arabis et Islamicus. Ini adalah akronimnya. Perkumpulan Internasional untuk Sejarah Sains dan Filsafat Arab dan Islam. Dan anggota kehormatan di La Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Medievale, ya, Perkumpulan Internasional untuk Studi Filsafat Abad Pertengahan. Ziai telah menerbitkan beberapa jilid buku dan sejumlah artikel tentang filsafat Islam, khususnya tentang tradisi filsafat iluminasi Islam. Jadi memang spesifikasinya dia tentang filsafat iluminasi Islam yang didirikan oleh Suhrawardi dan dampak filsafat dalam puisi Persia yang dihubungkannya dengan epistemologi ilmu huduri. Jadi kita bicara ilmu huduri nantinya, epistemologi ilmu huduri. Kita biasa menerangkan bahwa ilmu ada dua macam. Dilihat dari sumbernya, ada ilmu huduri dan ada ilmu husuli. Kalau sumbernya langsung bersifat kalau datangnya langsung ke hati namanya huduri. Kalau melalui proses belajar membaca buku namanya husuli. Berikut beberapa karyanya, diantaranya, jadi ini karya-karya penting daripada Hussein Ziai yang telah ditulis. Nomor 1, Philosophy of Mathematics. Ini tidak heran, karena S1-nya tadi adalah filosofi matematika dan fisika. Jadi dia menulis buku Philosophy of Mathematics. Yang kedua, Anfariye, ini bahasa Parsi, The Realm of Light. Yang ketiga, Knowledge and Illumination, pengetahuan dan iluminasi. A Study of Suhrawardi, Hikmah al-Ishraq. Jadi studi tentang Hikmah al-Ishraqnya Suhrawardi. Nomor 4, Shahrazuris, Syarh Hikmah al-Ishraq on Illuminationist Philosophy. Jadi syarah terhadap Shahrazuri orang terhadap Hikmah al-Ishraqnya Suhrawardi. Nomor 5, The Book of Radiance. Nomor 5, The Philosophy of Illumination. 7, The Ball and Polo Sticks.
Nomor 8, Ibn Kamunas Syar At-Talwihat, jadi Syara Ibnu Kamuna tentang Talwihat. Ingat Talwihat ini karyanya Suhrawardi. On Natural Philosophy and Psychology, tentang filsafat alam dan psikologi. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam beberapa jilid buku. Jadi ada biasa buku ditulis oleh beberapa orang, dia juga berkontribusi di dalam. Jadi antaranya Beyond Philosophy, dalam buku Myth and Philosophy, mitos dan filsafat, yang diedit oleh Franz Reinhold dan David Tracy. Kemudian ada juga The Source and Nature of Authority. Ada juga sumber daya dan alam di dalam alam otoritas. Dalam buku The Political Aspect of Islamic Philosophy, aspek politik tentang filsafat Islam, daripada filsafat Islam. Ini buku ini The Political Aspect of Islamic Philosophy diedit oleh Charles Butterworth. 3 bab dari The Routledge History of Islamic Philosophy diedit oleh Said Hossein Nasr dan Oliver Leaman. Ini Said Hossein Nasr, Oliver Leaman ini yang judul buku ini sudah ada di Indonesia nih, sudah pernah diterjemahkan. Ini nih, ya, filsafat Islam. Hasil editan, diedit maksudnya dikumpulkan oleh Said Hossein Nasr dan Oliver Leaman. Jadi ini adalah juga banyak menulis tentang filsafat Islam, orang Eropa. Jadi kurang lebih begitulah Hussein Syahid penulis ini. Nah, sekarang kita masuk pada pengantar redaksi. Jadi kita masuk pada pengantar redaksi. Jadi yang namanya pengantar redaksi, ingat dari redaksi yang menerbitkan buku ini. Redaksi yang membuat buku ini bisa sampai ke kita. Syekh Al-Ishraq. Ya, jadi terkenal dengan Syekhul Ishraq. Jadi kalau kalau Ibnu Taimiyah biasa sudah dengan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Syekh Al-Ishraq, sang guru filsafat iluminasi, begitu filsuf bernama lengkap Syihabuddin Ibn Habash Ibn Amirak Ibn Abul Futuh As-Suhrawardi. Jadi nama aslinya nih Syihabuddin, kalau kita teruskan ini Syihabuddin bin Habash bin Amirak bin Abul Futuh Al-Suhrawardi. Ya, jadi dia adalah, kalau ke atas itu cucu daripada Abul Futuh ini ya, bin Ibn Abul Futuh. Jadi dia adalah putra daripada Habash, cucu daripada Ibn Amirak, dan cicit daripada Abul Futuh. Ya, jadi biasa disingkat dengan Syihabuddin Suhrawardi. Biasa disingkat sini. Ya, biasa disingkat dengan Syihabuddin Suhrawardi. Syihabuddin dan Suhrawardi. Lebih apa namanya? Lebih populernya lagi adalah dengan ini Suhrawardi. Jadi lebih populer dipanggil sebagai Suhrawardi. Pendiri salah satu aliran filsafat Islam. Jadi kenapa salah satu? Karena filsafat Islam tadi nanti ada beberapa, di antaranya filsafat peripatetik Masyaiyah. Ada filsafat hikmah yang didirikan oleh Mullah Sadra. Ada filsafat gnostik yang didirikan oleh Ibnu Arabi dan sebagainya. Ini pendiri salah satu aliran filsafat Islam, mazhab iluminasi, sebagai penyempurna aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, yaitu peripatetik. Ini merupakan penyempurna, artinya bahwa Suhrawardi menemukan hal-hal yang kurang di sini, dia sempurnakan. Peripatetik. Yang ini yang kita sebut dengan masyaiyah. Peripatetik itu berjalan-jalan, dari kata masya yamshi, berjalan. Perjalanan hidup Suhrawardi terbilang singkat, tetapi padat. Jadi ingat, perjalanan hidupnya terbilang singkat, tetapi padat karena menghasilkan karya. Kenapa singkat? Karena cuma 36 tahun ini. Ia terbunuh di usia yang ke-36. Ya, luar biasa. Jadi umurnya cuma 36 tahun. 36 tahun. Kalau generasi sekarang 36 tahun itu Gen Z, ya, masuk kategori Gen Z mungkin. Ya. Jadi
Dan kalau di kita 36 tahun boleh dikata ya belum ada apa-apanya. Mungkin baru kerja, setelah kerja kemudian kumpul-kumpul duit buat beli rumah, kira-kira gitulah. Sedangkan kalau Surawardi pada saat itu ketika belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada handphone, belum ada internet seperti sekarang, umur 36 dia meninggal dunia meninggalkan banyak sekali karya monumental. Ya, karya monumental. Jadi kita sebetulnya apa namanya juga berutang budi kepada mereka dari sisi semangat. Mereka itu hidupnya pendek tetapi karyanya luar biasa. Jadi usianya cuma 36 tahun. Kenapa dia meninggal tiba lantaran dihukum pancung ya, dihukum pancung. Luar biasa kan, mengerikan. Lantaran dihukum pancung oleh otoritas yang berkuasa saat itu. Salahuddin Alayubi. Sayangnya di masyarakat Islam kita, Salahuddin Alayubi ini didengung-dengungkan ya. Sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, membebaskan Masjidil Aqsa pada saat itu. Diagung-agungkan. Ternyata luar biasa juga dia punya dosa besar. Karena kan orang orang tidak bersalah dibunuh. Surawardi ini bukan orang jahat, bukan kriminal, tapi dihukum pancung. Harusnya kan kalau dihukum pancung, ya orang yang membunuh juga atau orang buat kerusakan di muka bumi. Berdasarkan Al-Quran itu, hukum pancung itu atau hukum mati atau hukum kisas hanya dikenakan kepada dua unsur. Membunuh, yang kedua adalah membuat kerusakan di muka bumi dengan sangat fatal. Nah, jadi ketika Salahuddin Ayyubi memberikan hukuman mati kepada Surawardi ini adalah bentuk kezaliman. Ingat juga sekali sebetulnya aslinya itu adalah eh, yang diajar itu adalah anaknya Salahuddin Ayyubi, ya. Putra daripada Salahuddin Ayyubi yang diajar oleh, ingat Surawardi ini adalah guru privat, ya, guru privat daripada putra Salahuddin Ayyubi, ya. Putra Salahuddin Ayyubi. Dulu saya hafal namanya, sekarang sudah agak miss, ya, kita ulangi lagi, kita cari lagi. Ya, ini ada sebetulnya ada di sini nih, harusnya ada di sini nih. Ya. Jadi dia adalah guru daripada ini di Aleppo. Ya, Hikmah Isyraq, biografinya. Dia ada nih, Malik bin Zahir. Malik Zahir Syah. Nah, jadi dia adalah merupakan sebetulnya nih, ya. Suradi mulai mengabdi pada Pangeran Al-Malik Zahir Ghazi, gubernur Aleppo yang juga dikenal sebagai Malik Zahir Syah. Jadi disebut dengan Malik Zahir Syah. Putra Sultan Ayyubiyah Salahuddin, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal di barat dengan Saladin, pahlawan besar dalam peperangan melawan tentara salib. Ini Surawardi berhasil mengambil hati pangeran. Pangeran siapa? Anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Menjadi pembimbingnya dan hidup di istana. Coba perhatikan. Jadi yang menjadi guru privat utama daripada Malik Zahir ini, Malik Az-Zahir, biasa disebut Malik Az-Zahir ini, Malik Az-Zahir Syah, karena dia adalah putra mahkota ya, pangeran. Bayangkan guru pribadinya, ya, guru pribadinya. Jadi kita tahu, jadi Malik Az-Zahir ini adalah murid pribadi daripada Surawardi. Sedemikian dekatnya hubungannya sampai supaya Malik Az-Zahir ini selalu mendapatkan ilmu dari Surawardi, dia meminta Surawardi tinggal di istana. Jadi Surawardi ini tinggal di istana, hidup di istana. Menjadi pembimbing Malik Az-Zahir dan hidup di istana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, datanglah ulama-ulama yang iri hati. Lalu kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ajaran-ajaran Malik Az-Zahir itu adalah sesat. Maka kemudian dia bujuk Malik Az-Zahir ini untuk menghukum. Ya, menghukum siapa namanya? Surawardi. Tapi tidak mungkin murid menghukum gurunya. Dan dia tidak menemukan apa yang dikatakan oleh para ulama pemfitnah itu. Ya. Jadi ulama-ulama zahir ini, bukan zahir ini, ulama-ulama zahiriyah, ulama-ulama eksoteris, ulama-ulama syariat. Kan yang paling suka menyesatkan itu kan ulama syariat. Ulama-ulama syariat ini membujuk Malik Az-Zahir untuk menghukum Surawardi dengan alasan ajarannya sesat.
Malik Az-Zahir mengatakan saya tidak menemukan kesesatan ajarannya, justru indah. Nah, karena tidak berhasil membujuk Malik Az-Zahir atau Kaputra Mahkota, lalu kemudian dia datang kepada ayahnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia datang kepada Sultan, datang kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi termakan, akhirnya kemudian memanggil lah Surawardi datang ke istana. Ini kan di Suriah ini, sedangkan pusatnya ini adalah di Mesir. Ingat saya sampaikan, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pengganti daripada dinasti Fatimiyah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi tadinya adalah panglima tentara dinasti Fatimiyah, Fatimiyun di Mesir. Nah, yang membangun Al-Azhar itu. Jadi Al-Azhar Kairo Mesir itu adalah dibangun oleh dinasti Fatimiyah. Panglimanya salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi dia berhasil mengkhianati dinasti Fatimiyah, lalu kemudian membuat dinasti baru namanya dinasti Ayyubiyah. Makanya sudah Sultan Ayyubiyah. Ya. Berkat kepopulerannya dalam mengalahkan tentara salib dalam perang salib. Ya, itu yang kelebihannya. Maka berkuasalah dia di sana, anaknya ditempatkan di Syria untuk menjadi gubernur di sana. Lalu kemudian gubernurnya atau putra mahkota ini kemudian memanggil Surawardi untuk mengajarinya di Aleppo. Ya. Jadi di Aleppo ini. Ya. Di Aleppo. Halaf kalau bahasa kitanya Halaf. Aleppo itu dekat dengan Turki yang kemarin ribut-ribut waktu masih pemerintahan Syria yang lama, yaitu Bashar al-Assad di Aleppo. Nah, di situ dulu tinggal Surawardi bersama dengan Malik Az-Zahir. Akhirnya kemudian dia dipancung lehernya, dibunuh, bayangkan. Jadi begitu mengerikannya sebetulnya Islam ini. Ya, bisa orang dengan gampang dibunuh hanya karena fitnah. Maka dikatakan di sini seperti dalam Al-Quran ini. Ya. Dan ayat ini tidak tanggung-tanggung, ayat yang berbicara tentang Islam di sisi Allah. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam itu adalah Al-Quran. Laisal Islam bidunil Quran. Islam itu Al-Quran, karena tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Wa makhtalafa alladziina utul kitab, dan tiadalah berselisih pendapat orang-orang yang telah diberikan kepada yang kitab suci termasuk Al-Quran, illa kecuali mim ba'di, setelah datang, majahum, mimba setelah jahum, datang kepada mereka al-ilm, ilmu yang benar. Tapi kenapa mereka saling sikut-sikut? Bagiyam bainahum, kedengkian, iri hati di antara mereka. Jadi bukan karena ilmunya, tapi karena bagiyam bainahum, kedengkian, iri hati di antara mereka. Jadi orang yang berilmu kalau tidak selesai di hati bisa menjadi pendengki. Karena ilmu ini tidak menyelesaikan kedengkian. Walaupun ada ilmu tentang kedengkian, tapi menghilangkan kedengkian tempatnya di hati, bukan di pikiran ilmu. Ya. Makanya jemaah sekalian, banyak orang kita lihat berilmu tetapi hatinya penuh dengan kedengkian. Bagi yang bainahum, kedengkian di antara mereka. Jadi penyebabnya adalah bagi yang bainahum, bukan ilmunya. Dan ini yang terjadi di sini karena mereka dengki kepada Surawardi yang masih muda sekali. Ya, mereka merasa, para ulama syariat ini merasa dikalahkanlah pengaruhnya. Akhirnya kemudian difitnahlah Surawardi. Jadi memang pembawa kebenaran ini memang memang berat perjuangannya. Karena orang-orang yang dianggap yang selama ini mempertahankan otoritas lahiriahnya merasa terancam kalau ada orang baik muncul. Nah, jadi saya kira ini adalah tentang Surawardi Al-Maktul. Makanya disebut dengan Al-Maktul. Kenapa disebut dengan Al-Maktul? Karena dia dibunuh. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi lantaran dihukum pancung oleh otoritas yang berkuasa saat itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Yang termakan bisikan. Ini termakan bisikan. Bisikan tanda petik, karena bukan bisikan sebetulnya, provokasi. Jadi menggunakan kata bisikan. Ingat, tanda petik. Kenapa? Karena ini bukan bisikan.
Bisikan itu kan biasanya yang positif ya, supaya ada masukan. Tapi ini adalah provokasi, ya, fitnah, hoax. Jadi yang termakan bisikan ulama, baca otoritas eksoterik agama, ya, otoritas syariat agama, kira-kira gitulah. Eksoteris itu kan syariat. Yang ada di Suriah, ulama Suriah pada saat itu, bahwa ia yaitu Suhrawardi telah menyelewengkan ajaran agama. Gampang sekali kan dituduh orang menyelewengkan agama. Pada Suhrawardi juga ulama juga, penulis tafsir juga, tapi tetap aja ya, ia telah menyelewengkan ajaran agama. Jadi yang namanya pembawa kebenaran itu dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Karena ketika agama sudah ber, berubah menjadi otoritas politik, nah bisa disalahgunakan untuk memfatwa orang-orang yang dianggap sebagai rival atau musuh daripada ulama ortodoks tersebut atau ulama konservatif tersebut. Kendati demikian, ia telah menelurkan banyak karyanya, arti walaupun dia dibunuh pada usia 36 tahun, dihukum pancung, tetapi dia telah ya, melahirkan berbagai macam buku ini. Ia telah menelurkan banyak karya dan berhasil mengenalkan metode pencapaian kebenaran yang baru. Sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya. Nah, makanya baru di sini kasih tanda petik. Tanda petiknya di sini justru untuk positif. Ini adalah negatif. Apa sebabnya? Karena kita kan sudah mengenal kata baru dalam masyarakat kita. Baru di sini artinya apa? Islam itu di refreshing, kira-kira gitulah. Terutama dalam magnum opusnya Hikmah al-Ishraq. Ini magnum opusnya. Ya, jadi adalah merupakan karya utamanya. Jadi ini adalah merupakan buku terpopulernya. Sama misalnya dengan Mullah Sadra dengan Hikmah Muta'aliyahnya. Itu adalah magnum opusnya surah apa namanya Mullah Sadra. Jadi nggak jelas sekali bahagia ya, mengenalkan metode pencapaian kebenaran yang baru. Sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya. Dan banyak orang tidak suka yang baru. Karena apa? Karena diuntungkan dengan yang lama karena dia mendapatkan otoritas. Walaupun yang lama itu salah, otoritas. Jadi memang musuh terbesar agama-agama itu adalah orang yang mengaku dirinya dapatkan otoritas agama. Karena tiba-tiba ketika dia mendapatkan otoritas agama, dia memaksakan otoritasnya. Sebetulnya sih tidak ada masalah punya otoritas. Tapi kalau dipaksakan kepada orang itu menjadi masalah. Ketika otoritas, ini masalah otoritas, kamu harus ikut. Wah, ini jadi masalah. Ya, karena ini yang terjadi. Perpecahan terjadi, bahkan pembunuhan bisa terjadi. Kita tahu pembunuhan Suhrawardi di sini adalah jelas-jelas adalah pelanggaran. Jadi yang dilakukan oleh Saudara Ayyubi adalah pelanggaran terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berbicara tentang kisah itu hanya untuk orang yang membunuh, terutama di surat Al-Maidah ini. Jadi terutama dengan ini. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan nih, man qatala nafsan, siapa yang bunuh seseorang, bighairi nafsin, tanpa orang itu membunuh orang lain, tanpa tanpa tugas pengadilan, kira-kira gitulah. Bighairi nafsin itu artinya tanpa keputusan pengadilan untuk orang itu dibunuh karena kisas. Nah, itu maksudnya membunuh. Jadi membunuh orang tanpa melalui proses pengadilan. Kenapa ada kata-kata ini bighairi nafsin? Karena Al-Quran ini melindungi para algojo, pelaksana tugas eksekusi, eksekutor. Setelah pengadilan memutuskan seorang itu harus dihukum mati. Jadi siapa yang bunuh seseorang, aun fasadin filat, atau membuat kerusakan di muka bumi. Nah, membuat kerusakan di muka bumi seperti itu. Menggundulkan hutan, gitu. Baru kemudian terjadilah kerusakan seperti yang kita lihat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, itu adalah fasadin fil ard. Itu baru namanya. Maka apa kata Allah, siapa yang bunuh seperti ini, fakaan nama katalan nasa jami'a. Maka dia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Jadi Al-Quran sejak dari dulu nggak dipakai, termasuk di sini. Ini masalahnya. Bayangkan seorang yang begitu baik, mengajari pula anaknya Salman Al-Yubi, hanya karena bisikan ulama tersebut, bahkan kemudian rela memancung, luar biasa.
Ini kan mengajarkan ilmu ini luar biasa ya. Orang semua tahu bagaimana Al-Quran menempatkan orang berilmu itu di atas orang beriman. Al-Quran mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan tentang pentingnya ilmu. Ayat pertama turun adalah ilmu. Nabi mengatakan bahwa belajar atau berpikir sesaat lebih mulia daripada beribadah 1000 tahun. Itu banyak sekali. Tetapi bayangkan sultan yang berkuasa yang mewakili Islam pada saat itu memancung seorang ulama, seorang ilmuwan, ya yang sampai sekarang karyanya kita bisa baca dan dipuji oleh banyak orang. Sementara Salahuddin Ayyubi nggak ada karyanya. Yang ada itu tadi melawan tentara salib doang. Itu adalah kemampuan beradu pedang dan itu belum tentu benar. Nah jadi jemaah sekalian terbahagia Salahuddin Ayyubi. Maksud saya belum tentu benar, belum tentu misalnya baik. Jadi cerita-cerita Salahuddin Ayyubi yang menghormati misalnya Raja Richard, ya kan ada tuh King Richard dari Inggris pada saat itu. Yang katanya ketika dia sakit dia tidak akan bunuhnya. Ini cerita-cerita yang bertentangan dengan ini. Ya seakan-akan di sana ditampilkan Salahuddin Ayyubi itu sangat humanis. Tapi di mana humanismenya ketika menghadapi seorang ulama sendiri, ulama Islam? Ya, tapi ini yang terjadi. Surawardhi menjadikan usaha pembersihan hati nih ya. Dibayangkan seorang ulama yang hanya menjadikan pembersihan hati sebagai pendukung, ya. Atau malah pondasi pendukung ini artinya pertumpuan utama, pondasi di sini. Jadi Surawardhi menjadikan usaha pembersihan hati sebagai pondasi bagi penalaran diskursif, penalaran filsafat dalam usaha mendapatkan kebenaran. Jadi artinya apa? Surawardhi bukanlah orang seperti filosof yang ateis. Ya, ini menjadikan pembersihan hati sebagai pendukung atau malah pondasi bagi penalaran diskursif. Ya. Ya. Kalau kita belajar secara burhani namanya, itu adalah diskursif penalarannya. Kalau kita menggunakan irfan, namanya irfani. Nah, kita lihat ini Surawardhi menggunakan pembersihan hati dulu nih, pembersihan hati sebagai pondasi bagi penalaran diskursif. Artinya penalaran diskursif datang belakangan setelah pondasi kebersihan hati tercapai. Dan ini adalah sejalan dengan Al-Quran. Sering kita angkat surat 62 ya, ayat 2. Huwaladzi ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah mengutus, membangkitkan di tengah-tengah masyarakat Mekah. Ummiyin itu masyarakat Mekah. Rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan orang Mekah sendiri. Apa kerjanya? Yatlu alaihim ayati, menyadarkan mereka bahwa apa yang ada di sekitar mereka itu adalah ayat Allah. Satu. Yang kedua, wa yuzaki, mensucikan hati mereka. Jadi wa yuzaki ini yang dilakukan oleh Surawardhi. Baru wa yu'allimuhumul kitabah, baru mengajarkan kitab suci. Nah, mengajarkan kitab suci di sini adalah pendekatan diskursif karena penalaran. Tetapi tidak ada artinya pendekatan diskursif kalau tidak dimulai dengan penyucian hati. Wa yuzakihim. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh mereka Surawardhi ini adalah benar versi Al-Quran. Tetapi difitnah oleh ulama pada saat itu sebagai pembawa kesesatan. Dan hebatnya lagi, khalifah pada saat itu, sultan, bahkan mendengarkan para pembisik itu dan menghukum Surawardhi. Ini menunjukkan bahwa Salahuddin Ayyubi tidak mengerti agama, atau kalau dia mengerti agama, lebih mendengarkan bisikan yang salah daripada menggunakan pengetahuan keagamaan yang ada pada dirinya, yaitu pengetahuan Al-Quran. Dalam pengertian lain, filsafat iluminasi yang dibangunnya merupakan perkawinan antara nalar diskursif dan intuisi. Jadi, perkawinan dua hal. Perkawinan antara nalar diskursif dan intuisi. Jadi, artinya walaupun dia mendahulukan penyucian jiwa, bukan berarti menolak penalaran filosofis, penalaran logika. Tapi bagi Surawardhi itu harus kedua-duanya, dan ini juga yang dilakukan oleh Mullah Sadra. Ingat waktu Mullah Sadra kita bahas
bahkan untuk mengasah kemampuan intuitifnya, meninggalkan Isfahan pada saat itu. Karena dia merasa Isfahan sudah dipelajari, tapi belum menjangkau hatinya, maka dia pergi ke Kahak, masih ingat Kahak dulu, yang dekat Karakum. Di sana dia tinggal di pedalaman di kampung, bertani selama beberapa tahun. Ya. Supaya apa? Untuk mengasah jiwanya, intuisinya. Sehingga dalam pemikiran Surawardi, seorang filosof tidak hanya seorang yang memiliki pengetahuan rasional, tetapi sekaligus menjadi orang suci. Luar biasa kan? Ya. Bagi seorang Surawardi, seorang filosof itu tidak hanya seorang yang memiliki pengetahuan rasional, ya, tetapi juga sekaligus menjadi orang suci, manusia suci, insan kamil, ya, orang yang tercerahkan dalam sinaran pengetahuan ilahi. Kan luar biasa sebetulnya ajarannya. Ya. Bayangkan seorang seperti Salahuddin tadi rela membunuhnya. Ya. Padahal orang korupsi pada saat itu belum tentu dia bunuh. Orang yang tercerahkan dalam sinaran pengetahuan ilahi. Yang paling nggak enak pada saat itu adalah Malik Az-Zahir, yaitu putra daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan murid setia daripada Surawardi. Dapat kita bayangkan seorang anak, seorang murid mendengarkan guru yang sangat dihormatinya, dimuliakannya, dipancung oleh ayahnya sendiri. Hanya karena bisikan yang salah. Tapi itu yang terjadi. Sejatinya istilah isyraq merujuk pada hal ini, pada dunia cahaya, iluminasi. Cahaya, iluminasi. Selain juga pada timur. Ya, jadi kata-kata isyraq, istilah isyraq merujuk kepada cahaya, tapi juga merujuk kepada timur. Secara bahasa, isyraq itu artinya timur. Ya. Jadi isyraq artinya timur. Jadi tempat terbitnya matahari itu namanya masyrik. Ya, makanya disebut dengan isyraq. Kenapa isyraq timur? Karena matahari terbit itu di timur. Ya, isyraq. Sebaliknya maghrib, ada tempat terbenamnya matahari. Terbenam itu artinya ghurub. Ya. Kalau terbit namanya syuruk. Kalau terbit syuruk. Tempat terbit namanya masyrik. Terbenam namanya ghurub. Tempat terbenam namanya maghrib. Nah, jadi ada masyrik tempat syuruk, ada maghrib tempat ghurub. Ya, jadi maghrib sebetulnya bukan waktu, tapi tempat isi makan. Ya. Tempat terbenamnya matahari. Dan itu semuanya dari Quran, kata ghurub itu. Dalam filsafat isyraqiyah, iluminasi, timur tidak dipandang selalu secara geografis. Jadi, kata timur tidak selamanya diartikan sebagai tempat. Geografi itu adalah tempat di timur sana. Tetapi sebagai sumber dan awal cahaya. Jadi, ini kalau tidak salah pernah kita bahas ini waktu di Tadabbur. Ya. Waktu berbicara tentang Ashabul Kahfi yang kena matahari dari timur dan dari barat. Kita sudah bahas. Jadi bagi Surawardi, yang namanya masyrik itu tidak harus diartikan di sebelah timur, ya, tetapi sebagai sumber dan awal cahaya. Jadi masyrik itu bisa bermakna ya, isyraq atau masyrik. Isyraq di sini bisa bermakna sebagai sumber cahaya, sebagai sumber dan awal cahaya, di mana keduanya erat kaitannya dengan Tuhan. Sumber cahaya, awal cahaya, ya maksudnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah nurun ala nurin. Selain daripada Tuhan adalah pancaran cahayanya. Allahu nurus samawati wal ard. Di mana keduanya erat kaitannya dengan Tuhan, atau nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Nur adalah mufrad tunggal, al anwar adalah untuk jamak. Ya. Jadi cahayanya segala cahaya. Cahaya seluruh cahaya. Jadi semua cahaya-cahaya lain bersumber, dan sumbernya adalah Dia Allah. Sumber. Jadi nurul anwar, cahaya segala cahaya dalam istilah Surawardi. Dan kita juga sudah pernah mencari buku di Play Books tentang bukunya Al-Ghazali, juga ada tentang cahaya-cahaya.
Suhrawardi menjadikan pengalaman mistis. Ingat, pengalaman mistis kan berarti batin. Menjadikan pengalaman mistis yang dihasilkan dari usaha pembersihan hati, ingat. Yang dihasilkan dari usaha pembersihan hati. Sebagai pendukung, sebagai utama maksudnya fondasi maksudnya di sini. Kata-kata pendukung di sini maksudnya fondasi ya, ini terjemahnya kurang tepat. Nilai penting kehidupan Suhrawardi dan pemikirannya telah dikaji oleh beberapa pengkaji. Dan di antara yang kompeten dan terkenal dalam hal ini adalah Hossein Ziai yang kita baca bukunya sekarang, penulis buku ini. Jadi yang kompeten dan terkenal dalam hal ini adalah Hossein Ziai. Kita bersyukur membaca buku ini. Yang paling banyak tahu tentang filsafat Isyraqi atau filsafat iluminasi. Pemikir yang wafat, sudah wafat ya, tahun 2011. Hussein saya sudah meninggal. Pemikir yang wafat 24 Agustus 2011. Akhirnya tadi tahun 44 ya. 44, kalau 2004 berarti 60 tahun. Tambah 7, ya 11. Jadi berapa? 67 tahun. 64 tahun ya. 67 tahun ya. Jadi kalau 44 ke 2004 berarti 60 tahun. Tambah 7 kan ke sini. Berarti 67 tahun. Jadi meninggal pada umur 67 tahun. Pemikir yang wafat 24 Agustus 2011 lalu ini dikenal aktif nulis beberapa tema filsafat Islam. Terutama tentang filsafat iluminasi. Jadi ingat, spesialisasinya memang filsafat iluminasi. Jadi memang kita membaca buku ini dari ahlinya. Terutama tentang filsafat iluminasi. Berikut beberapa buku yang sudah ia tulis. Ya, tadi. Anwariye, bahasa Parsi. Anwariye. Ini sebetulnya adalah Anwar, ini dari kata Anwar, ini fa-nya Anwar. Anwariye. Jadi sebetulnya adalah Al-Anwar ini. Kalau di bahasa Arab, Al-Anwar. Bahasa Persianya Anwariye. Yaitu the realm of light. Ini kata lightnya ada nih. Ya. Dan ini jamak, makanya sini juga jamak lights. Ya. Knowledge and Illumination, a study of Suhrawardi's Hikmah al-Ishraq. Ya. Nah, ini baru cocok nih, ya, karena dari bahasa diambil judul aslinya. Ini judul aslinya begini nih, Ishraq. Ini bahasa Inggris ini nih, coba perhatikan. Jadi ini baru cocok, ini Ishraq. Kenapa? Karena ini adalah bahasa Inggris ini. Ya. Jadi ini nggak boleh ditransliterasi ya. Tidak boleh ditransliterasi kalau judul buku, karena merusak namanya judul bukunya. Ini kan judul buku, Knowledge and Illumination, a study of Suhrawardi's Hikmah al-Ishraq. Ishraq bacanya ini. Ini bacanya Ishraq, karena ini adalah bahasa Inggris. Kalau kita baca dalam versi bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya, tentu Ishraq. Buku yang ketiga, Zahra Zuris, Syarh, berarti baca Syarh Hikmah al-Ishraq. Jadi, Syarah Hikmah al-Ishraq yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Syah Razuri. Ya. Semua hadis baca S ya, Shin. Syah Razuris. On Illuminationist Philosophy, tentang filsafat iluminasi. The Book of Radiance. The Philosophy of Illuminations. The Ball and Polo Stick. Ibn Kamunas Syarh at-Talwihat. On Natural Philosophy and Psychology. Tentang filsafat alam dan psikologi. Nah, buku di tangan Anda sekarang ini adalah salah satu karya terbaik Profesor Filsafat Islam jebolan Harvard University ini. Jadi buku ini adalah salah satu karya terbaiknya guru besar filsafat Islam dari Harvard University. Jadi saya kira kita bersyukur ya bisa membaca buku ini. Dalam buku ini Anda akan melihat bagaimana Ziai menjelaskan ajaran-ajaran filsafat iluminasi. Dalam buku ini Anda akan melihat bagaimana Ziai, maksudnya Hossein Ziai, menjelaskan ajaran-ajaran filsafat iluminasi, terutama dasar-dasar logika
terutama dasar-dasar logika dan epistemologinya secara gamblang. Jadi kita nanti belajar logikanya iluminasi di sini. Dasar-dasar logika dan epistemologi secara gamblang. Ya, jadi terutama dasar-dasar logika dan epistemologi secara gamblang tetapi jelas. Ajaran-ajaran filsafat iluminasi terutama dasar-dasar logika dan epistemologinya secara gamblang tetapi jelas. Agaknya tanpa sedikit pun menafikan peran intuisi, ingat, tanpa sedikit pun menafikan peran intuisi, jadi bukan menafikan ya, Zia ingin lebih menekankan aspek filosofis. Ya. Karena dia ini adalah guru besar filsafat, tentu penekanannya pada filsafatnya, tapi bukan berarti bahwa menafikan peran intuisi dalam buku Surawardi. Cuma memang karena jurusannya dia adalah filsafat, ya tentu penekanannya pada filsafat. Makanya juga karena dia S2 S3-nya adalah filsafat, maka dia nulis nanti matematika juga diambil dari sisi filsafatnya saja, the philosophy of mathematics. Jadi kita ulangi, agaknya tanpa sedikit pun menafikan peran intuisi, dia ingin lebih menekankan aspek filosofis dari hikmah al-isyraq ketimbang aspek mistisnya. Merujuk pada jawaban Surawardi ketika ditanya oleh salah satu muridnya tentang karya hikmah al-isyraq adalah karya filsafat atau mistis, Surawardi menjawab bahwa hikmah al-isyraq adalah karya filsafat yang didasarkan atas pengalaman mistik. Ya, jadi hikmah al-isyraq adalah karya filsafat yang didasarkan atas pengalaman mistis. Ya. Jadi ada orang bertanya kepada Surawardi, kepada penulis buku ini, Hikmah Isyraq. Ini Hikmah Isyraq sebetulnya buku filsafat atau buku irfan kira-kira gitu lah. Buku filsafat atau buku tasawuf, buku mistis. Surawardi sendiri menjawab bahwa Hikmah Isyraq atau buku itu adalah karya filsafat yang didasarkan atas pengalaman mistis. Ingat, filsafat yang didasarkan atas pengalaman mistis. Jadi fondasinya groundnya itu adalah pengalaman mistis. Jadi kalau kita ingin memahami buku ini, kita harus punya pengalaman mistis juga, atau paling tidak memiliki pengetahuan tentang pengalaman mistis yaitu irfan. Ya, hikmah al-isyraq sebagai sebuah karya filsafat dan bukan sebagai usaha penemuan kebenaran yang hendak dikaji oleh Ziyai. Jadi Ziyai hanya menekankan pada filsafatnya, ingat. Nanti kalau mistiknya kita bisa baca di tempat lain. Karena sebagaimana nanti dibuktikan oleh penulis, unsur-unsur logika dan epistemologi begitu kental dalam bangunan filsafat iluminasi. Maka, sebagaimana Ziyai tekankan, mengabaikan sepenuhnya hal ini menjadi ketidaksempurnaan analisis dan akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Karena itu, boleh dikatakan, karya Ziyai ini melengkapi kajian-kajian serius dari penelitian lainnya. Seperti karya Nasr, Said Hussein Nasr maksudnya. Karya Henry Corbin yang kita sudah terangkan juga. Yang banyak mengeksplorasi sisi spiritual mistik pemikiran Surawardi. Eksplorasi Ziyai terhadap aspek filosofis pemikiran Surawardi itu dapat dilihat dari tema-tema yang dibahas dalam buku ini. Penulisan buku ini dikelompokkan ke dalam 4 bagian utama, yaitu 1. Filsafat iluminasi. Jadi ingat, penulisan buku ini dikelompokkan ke dalam 4 bagian utama. Filsafat iluminasi kita sudah lihat tadi di daftar isinya. Kedua, logika dalam filsafat iluminasi. Yang ketiga, teori definisi iluminasi tentang metode dan pengetahuan formal. Dan keempat, pengetahuan iluminasi dan kosmologi. Jadi ada 4 ya. Kita sudah lihat tadi juga. Ada 4 pembahasan inti dalam buku ini. Masih panjang, barangkali masih panjang ya. Masih panjang. Kita tidak bisa selesaikan satu kali pertemuan. Kali ini kan cuma pengantar redaksi sebetulnya.
Bagian pertama menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan filsafat iluminasi Surawardi. Ini bagian pertama di sini. Filsafat iluminasi. Ya, ini. Di bagian pertama menjelaskan tentang bagaimana mengetahui filsafat iluminasi Surawardi. Bagian pertama menjelaskan tentang bagaimana mengetahui filsafat iluminasi Surawardi. Dalam bagian ini akan terlihat bagaimana Ziai mencoba memahami filsafat iluminasi. Makanya sangat membantu nanti kita untuk membaca filsafat iluminasi. Kalau seandainya penekanannya pada irfan, nah tentu kita menjadikan ini sebagai buku malam. Kan malam kan irfan. Menurutnya, untuk memahami aliran filsafat ini, tidak bisa hanya berpatokan pada salah satu karya Surawardi saja. Misalnya hanya pada magnum opusnya, Hikmah al-Ishraq. Sebaliknya, perlu melihat beberapa karya Surawardi secara utuh. Untuk memperkuat pendapatnya, Ziai mengutip pernyataan Surawardi bahwa terdapat kaitan antara 4 karyanya. Jadi Surawardi sendiri mengatakan bahwa 4 karyanya ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Yang pertama adalah At-Talwihat. Yang kedua adalah Al-Muqawamat. Yang ketiga adalah Al-Masyari wal Mutahharat. Masyari dari kata syariat. Mutahharat, mutahharah. Al-Masyari wal Mutahharat. Karena ini menggunakan bahasa Arab, ini masyari ini pakai shin. Ya. Karena ini adalah dari bahasa Arab ditransliterasi ke bahasa Indonesia. Bukan judul karya bahasa Inggris seperti karyanya tadi CI, tidak boleh dirubah. Kalau ini boleh, bahkan inilah maksud daripada transliterasi. Jadi al-masyair ini pakai shin, ya, pakai sy. Jadi al-masyair, al-masyari wal mutahharat. Serta hikmah al-isyraq. Jadi 4. Talwihat, muqawamat, masyari, kita singkat saja masyari, dan hikmah al-isyraq. Atau al-isyraq saja. Di mana setiap karya dari 4 karya ini yang diawali dari at-talwihat, kita kasih tanda yang berbeda-beda. At-talwihat yang pertama, kemudian muqawamat yang kedua, kemudian al-masyari wal mutahharat yang ketiga, kemudian yang keempat adalah al-hikmat al-isyraq. Jadi harus membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi harus membentuk. Ya, jadi 4 tempat ini, setiap karya dari 4 karya ini yang diawali dari at-talwihat dan diakhiri dengan hikmah al-isyraq membimbing pada karya yang lainnya dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Karena itu mesti dibaca dalam satu urutan tertentu. Harus dibaca dalam urutan tertentu. Urutannya seperti ini, talwihat, muqawamat, masyari, lalu kemudian al-isyraq. Ini masih panjang, bisa kita masih bisa. Oh, ini pendahuluan ya. Ya. Tinggal dikit. Oh, tapi kalau kita teruskan ini lama ya. Kita harus sampai di sini saja. Jadi nanti pekan depan kita langsung baca di sini, baru langsung ke ini apa namanya pendahuluan ya. Jadi Pak petang ini sampai di sini. Tanggal 3 Januari. 26 ya, sudah berubah. Sudah sekarang pakai 26. Tanpa terasa bilangan umur kita bertambah dari sisi tulisan. Tanpa terasa. Dan tanpa terasa juga hari ini adalah tanggal 13 atau 14 Rajab, pertengahan Rajab lah. Dan setelah Rajab itu Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Jadi kalau kita hitung sekarang sebagai pertengahan Rajab, berarti Ramadan kita tinggal 1,5 bulan lagi. Dan benar, kita akan berpuasa insya Allah sekitar tanggal 18 atau 17 Februari 2026. Hari ini tanggal 3, berarti sekitar 2 minggu persis dari sekarang. Maaf, 6 minggu lah, karena 1,5 bulan.
Ya, semoga kita oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan yang prima, agar kita bisa masuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, walafiat lahir dan batin, dan bisa menghidupkan bulan yang mulia itu. Amin. Saya kira itulah yang kita bahas pada kesempatan petang hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah barakallahu fi ajil azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil wa baik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Ustaz, kembali kepada statement Surawadi dituduh menyeleweng daripada ajaran agama mainstream. Lalu dia dihukum pancung berdasarkan fitnah-fitnah tadi. Mengingatkan kita pada kasus Syekh Siti Jenar sendiri. Dan apakah ini pembuktian sampai bila-bila falasi gaya pemikiran akan selalu dipengaruhi oleh persekitaran, level-level cetek atau tak sempurna mind, body, soul kita, Ustaz? Barakallahu fi afwan semua. Ya, baik sekali. Jadi Mas Keser baik, jadi bagus ini istilahnya dalam melawan mainstream ya. Mainstream yang dibentuk oleh mereka, ya, bukan mainstream yang benar. Bukan mainstream yang dibentuk oleh truth, tetapi mainstream yang dibentuk oleh political authority, otoritas politik. Jadi political authority yang didukung oleh religious authority, otoritas agama, otoritas keagamaan. Yaitu, jadi terjadilah di sana perkawinan antara political authority dengan religious authority atau religion authority. Nah, ketika terjadi perkawinan di antara dua ini menjadi sangat powerful, dan dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh orang-orang yang benar tetapi mereka tidak sukai. Jadi artinya apa? Mereka dibunuh bukan karena mereka jahat, tapi karena persoalan like and dislike. Jadi kalau orang dibunuh karena like and dislike, berarti tidak adil, tidak ada keadilan di sana. Yang ada adalah kezaliman. Nah, itu yang terjadi pada beberapa ulama. Dan ini bukan hanya disebutkan tadi Suarawardi, dan juga disebutkan tadi Pak Nur Syekh Jenar di Jawa, di Indonesia. Tetapi juga kita tahu Al-Hallaj juga begitu. Al-Hallaj juga dibunuh juga, dipancung juga. Kemudian di Sumatera, di Aceh, waktu kerajaan kerajaan Pasai, ya, membunuh misalnya ataukah menghancurkan, membakar karya-karya Hamzah Panzuri. Hamzah Panzuri ini kan karya-karyanya sangat tasawuf, sangat irfani. Hanya kemudian dia karya-karyanya, buku-bukunya dibakar di depan istana ya, pada saat itu. Jadi sebetulnya problem umat Islam ini dari dalam. Itu tadi seperti dikatakan dalam ayat ini tadi, adalah mereka itu adalah bagi yang bainahum, iri hati di antara mereka. Jadi iri hati di antara mereka, dan itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Kali-kali muncul dalam Al-Quran. Contohnya saya kita lihat lagi di surat 42. Surah Musyawarah. Ayatnya ya, di mana nih? Apa namanya? Yang menyebut nomor ayat 13 ya. Kita lihat di sini ayat 13 kurang lebih ya. Billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wasabi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Allah yajtabi ilaihi, dan seterusnya. Baru kemudian wa ma tafarraqu illa, tiadalah berpecah belah kecuali di setelah datang kepada mereka ilmu, tetapi disusul dengan kedengkian bagian, muncul lagi bagian ya. Jadi kata-kata ma ya, baru illa, berarti kan tidak ada penyebab lain kecuali bagian. Ini kan ma di sini, baru illa di sini, artinya tidak berpecah belah, tidak terjadi bunuh-bunuhan, tidak membunuh orang dengan cara yang salah, kecuali bahwa mereka adalah orang berilmu. Jadi kalau kita lihat di sini orang berilmu ini,
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kan pasti ulama ini, orang berilmu. Nah, tetapi bagian dengki. Ya. Karena dengki, akhirnya kedengkian itu yang mendorong dia mengeluarkan fatwa bahwa ini harus dibunuh karena dianggap sesat. Dan fatwa sesat bagi mereka itu menakutkan. Dan puncak dari semuanya adalah bahwa fatwa untuk membunuh cucu Nabi, Imam Hussein di Karbala. Itu kan pasti fatwa yang didengarkan oleh Ibnu Ziyad, didengarkan oleh Muawiyah sebelumnya. Pendapat yang dianggap sebagai ulama juga pada saat itu. Sehingga kemudian Imam Hussein yang tidak tahu, yang tidak ada kaitannya dengan politik, yang kita tahu Imam Hussein ini adalah cermin daripada kebenaran Al-Quran, tetapi juga dibantai, dibunuh dengan cara sangat sadis. Nah, ini adalah bagian bainahum. Karena ada ulama-ulama yang berdiri di balik Muawiyah sampai sekarang pun juga. Ada ulama-ulama yang berdiri di balik Muawiyah, di balik Yazid dan sebagainya. Tetapi karena iri hati, ya mereka dengan gampang mengeluarkan fatwa, pendapat bahwa si A, si B yang tidak diinginkannya itu dianggap sebagai sesat dan menyesatkan. Ya, jadi inilah terjadi. Bagian bainahum. Jadi berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Jadi kata-kata bagian bainahum ini di Quran banyak ya di sini. Bagian bainahum. Bainahum. Ini ada sampai 4 kali. Bagian bainahum. Surat Al-Baqarah. Ya. Illa ladzina utu min ba'di ma ja'atumul bayinat ilmu juga bagian bainahum. Al-Imran tadi kita lihat 19. Musyawarah tadi 14, ini bagian bainahum. Al-Jasiyat juga ada nih. Ya. Jasiyat surat 45 ayat 17. Ya, sini. Wa atainahum bayinatin. Kami berikan kepada mereka bayinat. Bayinat itu adalah penjelasan dari kitab suci. Keterangan bayinat ini adalah ayat kitab suci. Minal amri, tentang segala perkara. Famaktalahu, maka tiadalah mereka berselisih. Illa, jadi maknya di sini tidak, ini mak nafi di sini. Baru illa. Jadi kalau tidak ada, jadi sudah berapa kali tiadalah mereka berselisih kecuali ya illa mimba, di setelah maja'ahumul ilm, datang kepada mereka ilmu, tetapi kemudian bagian bainahum, dengki, iri hati di antara mereka. Jadi selalu ada kata-kata mimba di maja'ahumul ilm, bagian bainahum. Jadi selalu begitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang mendengkinya orang berilmu kepada orang berilmu yang lain. Orang berilmu mendengki kepada orang berilmu yang lain. Karena mungkin karena satu dan lain hal, sehingga kemudian ya merasa tersaingi, merasa rival dan sebagainya, akhirnya kemudian lahirlah kedengkian. Padahal kalau orang berilmu yang sebenarnya kan tidak perlu melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita sebagai rival, sebagai musuh, sebagai lawan. Ya, harusnya dianggap sebagai teman berpikir, sahabat berpikir. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, harusnya dianggap sebagai teman berpikir, sahabat berpikir, ya, bukan sebagai musuh. Nah, tapi mereka menganggapnya musuh sehingga lahirlah kedengkian. Kedengkian ini diwujudkan dalam bentuk fatwa mati kepada yang tidak disenanginya. Jadi kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan itu paling sering disalahgunakan. Dan otoritas keagamaan yang disalahgunakan lebih berbahaya daripada otoritas lain. Misalnya otoritas usaha, katakanlah kita punya perusahaan, company, kilang. Kita punya otoriti karena kita adalah owner. Kalau kita menggunakan otoritas kita di sana, paling orang cuma dikeluarkan kan, nggak ada orang dibunuh. Jadi kalau kita punya kilang, perusahaan, company, kita sebagai ownernya dan ada orang yang kita tidak suka, ya paling kita pecat aja. Tapi kalau otoritas keagamaan ini berbahaya. Kenapa? Karena digunakan untuk memancung orang. Itu yang kita tadi akrab dengan istilah itu, seperti tadi Sesi Jenar di Indonesia, Hamzah Pansuri tadi di Aceh pada saat itu, kemudian Al-Halaj di Baghdad, kemudian Surawardi tadi di Syria, Aleppo, dan kemudian Imam Hussein
Imam Hussein di Karbala. Sebelumnya adalah ayah Imam Hussein. Ya. Kemudian mereka bunuh dengan cara sadis. Tentu adalah bagi yang dengki di antara mereka. Kedengkian kepada Imam Ali. Ya. Karena mungkin menganggap ilmunya Imam Ali itu lebih luas daripada ilmunya. Nah, maka kemudian dia merasa dengki. Harusnya kalau dia ilmuwan beneran, ulama beneran, harusnya kalau dia mengakui Imam Ali ilmunya, harusnya belajar kan begitu. Bukan dengan membenci, bukan dengan mendengki. Dan lagi yang lain, makanya supaya tidak ada kedengkian di dalam hati kita, perlu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Ya, perlu melakukan pensucian jiwa. Mensucikan jiwa kita terutama dari bagian ini, dari kedengkian ini. Ada lagi yang lain? Kita tutup. Iya, ada di chatroom. Ada di chatroomnya. Sudah terjawab sih ya dengan ayat tadi. Dari Pak Burhan. Apakah dia dibunuh karena pure jealousy? Saya kira itu benar ya. Saya kira pure jealousy aja. Ada yang lain karena berdasarkan Al-Quran tadi ya. Berdasarkan bacaan kita terhadap case itu, yang kedua berdasarkan Al-Quran tadi yaitu bagian bainahum. Ya, artinya jealousnya muncul karena karya filsafatnya, artinya bahwa Suhrawardi ini lebih luas ilmunya dari mereka. Mereka tidak berani berdiskusi langsung dengan Suhrawardi. Misalnya ada yang tidak disenangi, tidak berani berhadapan Suhrawardi. Nah, karena tidak berani berhadapan Suhrawardi, melakukan ibaratnya backstreet. Bagaimana caranya? Dia datang ke raja paling tinggi sultan, membujuk, memprovokasi. Oh, Suhrawardi itu ajarannya salah. Tapi salahnya tidak pernah diverifikasi. Harusnya kan diverifikasi, dipanggil. Ya, baru kemudian diberi kesempatan untuk membela pendapatnya. Tapi itu mereka tidak lakukan. Nah, jadi dengan demikian bisa dikatakan begitu karena filsafatnya, tetapi ujungnya penyebabnya dibunuh adalah jealous. Ya, seperti ini. Dan ini saya kira sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Ya. Di antara mazhab, di antara dalam satu mazhab juga ada seperti itu. Filsafat iluminasi itu kayak apa? Apakah menurut logika semata? Nah, nanti ikuti saja seterusnya. Jadi nanti mulai daripada bab 1 kita akan bahas apa itu filsafat iluminasi. Nah, jadi bab 1 langsung bicara tentang filsafat iluminasi. Jadi pertanyaan Pak Burhan nanti kita jawab di bab pertama. Insya Allah pertemuan kita berikutnya masih pengantar dari redaksi. Baru nanti kita masuk pada pendahuluan. Iya. Pak Nur sudah ada, jadi sudah tidak sepi tadi. Ada yang tanya. Saya kira cuma sekalian tidak ada lagi. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.